Arsenal sepertinya tidak pernah mendapatkan rasa hormat. Menonton Arsenal itu seperti menonton Netflix. Kamu tahu, kamu harus selalu menunggu musim berikutnya. Entah itu dari pundit, rival, atau bahkan fans mereka sendiri. Selalu ada sesuatu yang dikritik dari Arsenal. Kalau Arsenal memenangkan Liga, ini bisa jadi tim terburuk yang pernah memenangkan Liga. Sepertinya tidak ada yang menyukai Arsenal. Mereka punya banyak pemain yang disukai dan sangat berbakat. Tapi sebagai tim, mereka sangat tidak disukai. Dan inilah alasan mengapa Arsenal akan tetap menjadi tim yang paling dibenci di sepak bola. Salah satu tim yang paling tidak disukai di Premier League sejauh ini adalah Arsenal. Bukan karena mereka jago, tapi karena mereka selalu mengeluh tentang segalanya dan merasa semuanya melawan mereka. Banyak yang berkata bahwa Arsenal selalu dirugikan wasit dalam beberapa pertandingan. Entah itu tidak dapat penalti, lawan seharusnya dapat kartu merah dan sejenisnya. Salah satu yang bisa dibanggakan dari Arsenal itu cuma satu, set piece. Tapi kalau bicara soal set piece di awal musim itu luar biasa. Semua orang di stadion, baik fans Arsenal maupun lawan, merasa itu akan menjadi gol setiap ada set piece. Tapi sepak bola tidak harus tentang set piece. Kita ingin melihat pertarungan semangat antar tim. Arsenal adalah cerita tersendiri. Mereka adalah salah satu tim terbesar di Inggris, salah satu klub elit di dunia saat ini. Tapi mereka juga salah satu yang paling memecah opini. Dimanapun kamu melihat, selalu ada perdebatan tentang mereka. Tidak peduli Haaland pernah mengatakan siapa kamu ke Lewis Scully. Tapi saya rasa Lewis Scully belum berada di posisi untuk melakukan itu ke Haaland yang sudah mencetak 250 gol dan memenangkan banyak trofi. Sangat mudah melihat bahwa nada pembicaraan tentang Arsenal telah berubah. Mungkin karena mereka sekarang kembali menjadi tim elit. Banyak orang berharap mereka gagal. Dalam 3 hingga 4 tahun terakhir, mereka adalah salah satu tim paling konsisten di Premier League dan Eropa. Skuad mereka meningkat setiap musim. Permainan mereka lebih terkontrol dan level mereka terus naik. Tapi sekarang reaksinya terus berbeda. Ada perasaan bahwa banyak fans Premier League menunggu mereka tergelincir. Saat Arsenal menang dengan baik, orang bilang liga sedang lemah. Kalau mereka menang dengan permainan fisik atau set piece, langsung disebut corner FC atau Arsenal yang membosankan. Saat mereka kalah, semua orang merayakannya. Seolah-olah orang tidak menonton Arsenal untuk melihat mereka bermain, tapi berharap mereka kalah. Salah satu alasan kebencian ini mungkin karena mereka berbeda dari tim dominan lainnya. Arsenal tidak punya penyerang yang benar-benar menonjol. Kalau mereka menang liga, pemain terbaik mereka justru gelandang dan bek tengah. Gol mereka tersebar, tidak ada pemain seperti Haaland yang bisa mencetak 30 gol setiap musimnya. Saka seharusnya menjadi pemain itu. Tapi musim 2025-2026 bukan yang terbaik darinya secara statistik. Beberapa orang mengatakan Arsenal tidak bermain sepak bola yang menarik. Mereka tidak seperti Liverpool 2020 atau Manchester City di masa kejayaan mereka. Tapi fans Arsenal akan bilang bahwa sulit bermain atraktif ketika semua tim bertahan melawan mereka. Lihat saja perbedaan performa mereka di Liga Champions dan Premier League. Di Liga Champions, tim bermain lebih terbuka, jadi Arsenal bisa menyerang. Ini biasanya terjadi ketika tim mencapai puncak. Kesuksesan membawa tekanan dan standar yang lebih tinggi. Setiap performa dinilai lebih keras. Orang lebih mudah meremehkan kesuksesan daripada mengakui rival mereka melakukan hal yang benar. Jadi pertanyaannya, apakah Arsenal menjadi target tidak adil karena orang tidak suka melihat tim sukses? Atau mereka sendiri yang menyebabkannya? Perlu diingat bahwa ini bukan hal baru. Sejak dulu Arsenal selalu berada di pusat kontroversi, bahkan sejak era Arsene Wenger. Saat Wenger datang tahun 1996, dia tidak dikenal dan diragukan. Sepak bola Inggris saat itu tidak terbiasa dengan manajer asing. Metodenya seperti nutrisi, sains olahraga, dan teknik dianggap aneh. Bahkan diet ketat tanpa alkohol dan makanan goreng ditertawakan. Tapi pada akhirnya, dia mengubah sepak bola Inggris. Namun Arsenal tetap dikritik. Media menggambarkan Arsenal sebagai tim yang indah tapi lemah. Ironisnya, sekarang mereka dikritik karena bermain terlalu pragmatis. Saat hanya finish di 4 besar, muncul istilah tropi top 4. Fans pun terpecah. Ketika Wenger pergi, kritik tidak berhenti. Saat Arteta datang, dia juga diragukan. Saat kalah, dia disuruh pergi. Saat menang, tetap dikritik. Ketika hampir juara, mereka disebut penjaga trofi. Arteta juga dikritik karena selebrasi, emosi, dan komentarnya. Sementara manajer lain dipuji untuk hal yang sama. Dengan media sosial, semua ini semakin besar. Setiap kesalahan dibesar-besarkan. Bahkan pemain seperti Declan Rice dan Saka tetap dikritik.
Set piece jadi bahan ejekan. Jika mereka menang, dibilang tidak berkelanjutan. Jika kalah, dibilang kurang kreatif. Realitanya, apapun yang Arsenal lakukan akan selalu dikritik. Baik itu selebrasi, transfer, atau keputusan taktik. Mereka selalu menjadi pusat perhatian. Jadi jika kamu fans Arsenal, kamu harus sadar, kritik ini tidak akan pernah hilang. Kamu dibenci saat buruk dan tetap dibenci saat bagus. Tapi satu hal yang pasti, suka atau tidak, Arsenal akan selalu menjadi klub yang membuat orang terus berbicara.